Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Dewi Kartini, NIM 30 dari kelas 5A, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Literasi Keuangan yang diampu oleh Bapak Purwanto. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara seseorang yang sudah berumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga serta bagaimana tingkat literasi keuangan yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kedua orang tua saya sendiri. Baik, untuk memulai wawancara ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak sama Ibu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, silahkan Pak. Ya, nama saya Pak Sukadi. Nama saya Ibu Putri. Langsung saja ke pertanyaannya. Boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga Bapak dan Ibu? Seperti berapa jumlah anggota keluarga dalam rumah ini, pekerjaannya, dan sumber penghasilan utamanya apa? Ya, keluarga saya semua ada 6. Pekerjaan saya sebagai wira swasta. Untuk Ibu pekerjaannya? Saya sebagai rumah tangga yang bantu ayah mengelola wira swastanya. Anak saya, Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang biasanya mengelola keuangan keluarga di rumah? ayah. Ya, saya. Apakah perlu bantuan orang lain seperti ibu atau anaknya? Ya, yang mengelola ibu dan anak juga. Dan biar bisa mengetahui pengeluaran uang untuk apa, biaya untuk apa. Itu. Lanjut, bagaimana cara Bapak sama Ibu menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan yang paling penting, terutama buat anak-anaknya, untuk biaya sekolah, biaya kesehariannya, dan lain-lain. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sama Ibu memiliki tabungan atau dana darurat? Ya, ada sebagian untuk membesarkan usaha wira swasta Bapak, yang sebagian untuk tabungan untuk anak-anak, masa depan anak-anak, dan untuk biaya yang tak terduga kalau ada kebutuhan yang berat. Baik. Terus pertanyaan yang selanjutnya lagi, bagaimana cara Bapak sama Ibu mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi dari pendapatan? Ya, kita sesuaikan usaha pendapatan pengeluarannya sesuai pengeluaran dan pendapatan. Kalau pendapatan sedikit ya kita pengeluaran sedikit, kalau pendapatan yang banyak ya tergantung, semua tergantung situasi dan kondisi. Berarti menyesuaikan hasil pendapatan yang didapat. Lanjut, apakah Bapak sama Ibu pernah mengalami kesulitan keuangan? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Kita kan juga manusia itu ya nggak tahu kebutuhannya apa, dan pendapatannya kadang nggak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Ya, yang penting kita bisa mengatur dan mengontrol keuangan aja. Baik. Lanjut, seberapa penting pemahaman cara mengatur keuangan menurut Bapak sama Ibu dalam mengelola keuangan keluarga? Jangan melebihi dari pendapatan. Tidak melebihi dari pendapatan pengeluaran. Seperti itu yang Bapak sampaikan saya. Baik. Apakah Bapak sama Ibu pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang keuangan? Ada. Tidak. Kalau begitu,
itu, dari mana biasanya Bapak sama Ibu belajar mengelola keuangan? Dari pengalaman dan melihat orang-orang yang dia menjadi sukses itu gimana caranya gitu. Baik, lanjut. Apa kebiasaan keuangan positif yang ingin diterapkan atau dipertahankan dalam keluarga? Dan kebutuhan untuk anak-anak biar dia mencapai cita-citanya dengan lancar. Karena ya sebagai untuk sedekah biar keuangan bertambah lancar. Dari hasil pengamatan dari saya, berarti Bapak sama Ibu saya cukup bisa memahami literasi keuangan. Walaupun tidak pernah mengikuti pendidikan literasi keuangan di luar rumah, berarti hanya berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Lanjut, Bapak sama Ibu kan juga sedang mengelola usaha. Apa sih usaha yang sedang dijalankan Bapak sama Ibu pada saat ini? Usahanya koleksi. Andi besi. Sama jualan Lanjut, siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan usaha? ya. Apakah keuangan usaha dan keuangan rumah tangga dipisahkan? Iya. Karena kalau belum dipisahkan, pada saat ini juga banyak orang atau pengusaha UMKM belum tahu bahwa mencampur uang pribadi dengan uang usaha itu bisa membuat usaha sulit berkembang. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha Bapak sama Ibu? Berdasarkan itu tadi Nah, kalau ada pendapatan ya disisihkan yang buat bulan, yang sebagian untuk kebutuhan keluarga. disisihkan buat bulan. Baik, Jadi tidak dipegang semua uang. ya. Lanjut, apakah Bapak sama Ibu membuat anggaran khusus untuk usaha? Khusus. Enggak. Tidak Tidak ada. ada. Lain. Mana dagangan yang habis ya itu yang Yang dibeli gitu. Yang dibeli lagi. Terus bagaimana cara menentukan harga jual agar usaha tetap untung? Dari pulaan itu ya kalau udah ada lagunya ya kalau terjual dikasih A. Apakah Bapak sama Ibu menyisihkan sebagian keuntungan untuk tabungan atau pengembangan usaha? Ya tabungan ya buat saya. Berarti seimbang ya antara keduanya. Bagaimana Bapak sama Ibu menghadapi kerugian atau penurunan pendapatan usaha? Memutar barang dagangan yang belum habis dan sudah habis. Kalau yang habis kita utamakan pulaan lagi. Kalau yang masih stop dulu. Gitu ya, baik. Yang terakhir, apakah tantangan terbesar dalam mengelola keuangan usaha Bapak sama Ibu? Enggak ada. Tidak ada tantangan. Kalau komputernya enggak. Tidak ada. Karena kan usaha bapak kan itu melayani Alhamdulillah sekarang. melayani orang-orang kadang petani, pertanian. Kalau petani dan pertanian lancar, insya Allah usaha kita ya lancar-lancar aja. Baik. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat sebagai bahan pembelajaran pada mata kuliah literasi keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.